25.000 bikin lu kan kalau mau jadi pangrok yang syariah. Enggak. A few moments later. Kawan lama nih. Kita siduk lagi bro, ya nggak? Kita tanya-tanya sekarang. Jadi gini Dor, gue mau nanya. Ini kan juga kemarin di komentar yang pertama itu ada yang nanya nih bang, 15.000 dapat nggak? Gitu. Nah itu gimana tuh? Gue bingung dah. Do it! Yes, you can! Just do it! Kalau buat yang nanya 15.000 bisa apa enggak, ya lo datang aja dulu sini lah. Nanti gampang lah. Mungkin bisa, cuman kayaknya lo harus bikin surat RT RW. Bisa pasti. Bisa ya. Ya kan? Bisa Dor ya? Nggak masalah kan? Nggak masalah. Nah, berarti kan si Dori ini mau ngebantu juga, ngebantu teman-teman yang mau rapi, syukur. Kan sempat ada yang nanya, bang 15.000 bisa nggak? Ya ini kan udah terjawab nih, ya kan? Udah komentarnya udah dijawab nih. 15.000 bisa, mungkin bisa tadi kan. Cuman lo harus bikin surat pengantar RT RW. Lo kasih di sini, tangan tangannya dia langsung eksekusi. Tapi intinya gini sih Jo, maksudnya kayak 25.000 itu ya menurut gua itu ya hal yang lumrah lah. Iya Buat udah, dapetin, ya worth it lah ya. buat harga dapetin segitu. buat dapetin hasil yang lumayan ya menurut gua ada harga ada kualitas Jo. Nah, iya. Sebelumnya gua juga kerja di barber, ada di barber yang sebelumnya itu 50.000 malah Jo. Oh. 50.000 paketnya cuma memang udah paket lengkap gitu. Ya menurut gua sih udah worth it banget deh dengan harga 25.000 tapi lu udah gua kasih pelayanan yang gak jauh beda dari harga 50 gitu. Oh gitu. A few moments later. Terus kalau kemarin kan gua belum sempet ini nih belum sempet detail ya buat nanya sama lu kan. Nah ini lu jam buka lu jam berapa, tutup sampai jam berapa, hari liburnya hari apa? Mungkin kalau misalkan alamat kemarin kan udah pada jelas ya kan di deskripsi yang video pertama kan udah ada kan yang udah gua taruhin tuh. Nah sekarang ini kan biar detailnya lagi. Lu itu buka dari jam berapa sampai jam berapa dan hari weekend lu itu hari apa? Ya kalau orang normal kan hari weekend minggu kan. Minggu. Nah kalau lu kan menurut gua ya nggak normal ya kan. Normal. Nah Jadi orang libur gua kerja Jo. Nah, itu orang dia. kerja gua libur. Kalau gua buka dari jam 1 sampai jam 9 malam Jo. Cuman kalau itu hari situ setiap dari hari Senin sampai Kamis, Sabtu dan Minggu. Hari Jumat gua libur. nah catat tuh. Nah. Dari hari apa tuh? Dari hari Senin sampai Kamis, Aha. jam 1 sampai jam 9 malam. Senin sampai Kamis Sampai Kamis. jam 1 siang 1 siang sampai jam 9 malam. sampai jam 9 malam. Sabtu Minggu dari jam 1 sampai kadang-kadang jam 10 atau jam setengah 11. Oh itu jatuhnya weekend ya? Weekend. Dari jam berapa? Jam 1 sampai jam 10 malam Mas. 1 sampai jam 10 malam. Ya. Ini ngomong-ngomong, lu ini udah married apa masih? Gimana sih Dar? Lu saban hari dipangkas mulu gitu. Itu kalau lu booking mungkin punya. Ada. Ada ya? Ada, aman. Nah, terus aman. gimana tuh? Ya, doain aja Jo. Insya Allah lah, tahun ini lah. Amin. Enggak maksudnya kalau biar rewel-rewel lu pangkas juga apa gimana? Gue pangkas. Semua bulunya gue pangkas. Wow, ini dia bro, menantu kesayangan, ya enggak? Gue bisa kalau ngerapin doang Jo, rambut cewek Jo. Oh bisa tuh, itu tuh buat cewek-cewek tuh. Nah, Kemarin kayaknya ada satu orang yang komen tuh kalau nggak salah deh. Itu cewek katanya lokasinya di mana gitu ya? ya lokasinya di mana? Lokasinya kan kemarin di deskripsi udah ada. Lokasi itu di Jalan Prawajaya ya. Bro? Jalan Prawajaya atau lu bisa di googling aja AA bin Hamim, ada kok di situ keluar. Kalau buat IG-nya apa tuh? IG-nya Hamim49_. Hamim 49 underscore. Ya. Itu buat Instagramnya. Ini barbershop ini. Bisa DM aja ke situ atau bisa DM ke IG gua pribadi Oke. @ahmadhudori. @ahmadhudori.
Dia jelas semuanya kan. Nah sekarang kita tanya ngoprek detail lagi. Dulu gua kenal beliau ini waktu masih paling congean apa ingusan dulu ya? Dan Vespa panjang. Wah main Vespa. Gue waktu masih main Vespa, terus gua mungkin yang kenal musik duluan gua dulu ya. Lu duluan. Nah, gua duluan. Dulu gua nih nemenin dia nih manggung nih jauh banget sampai ke Cijengkol kalau nggak salah. Cijengkol, ya Cijengkol. Bandnya asik nih, gua kangen padahal, tapi ya udahlah. Ya, itu masa-masa lalu lah. Kelam kalau nggak di Kelam. rumah gitu. Cuman kalau ya mungkin kalau untuk melangkah band ya mungkin beliau inilah masih lebih mulus daripada gua. Kalau perjalanan gua sedih kalau dicintai. Udah susah. Nah, sekarang gini Dor, yang jadi pertanyaan gua, kenapa lu seorang drummer kok bisa jadi tukang cukur gitu? Gimana ya? Jadi A few moments later. Ngomong-ngomong, oh ini siapa sih? Nah, gue mau jadi ini nih pertanyaan nih. Kemarin kan belum di itu ya, belum sempat gue tanya nih soal kemarin. Dia lagi sibuk banget sekarang. Dia ngeluangin waktu buat gua. Dia kok di close bro, gak ada yang masuk. Nah ini gue mau tahu owner lu itu siapa sih sebenarnya? Dan itu dia siapa sampai ini loh, lu suruh ngejalanin ini gitu. Ceritanya lu gimana sih sampai lu ketemu sama owner lu itu? Jadi awalnya nih barber udah berdiri 3 bulan nih Jo. Oh, 3 bulan nih sebelum gua kerja di sebelum sini. lo masuk. Nah, sebelum gua geser di sini, Hmm. ini barber udah berdiri 3 bulan. Jadi gimana ya? Nggak orang-orang Jawa juga sih Jo. Kalau di silsilahin masih ada saudara juga lah. Oh gitu. Nah, kalau di silsilahin namanya Betawi lo paham deh kayak gimana ya kan? Tapi lo bukan yang kolotnya ya? Bukan. Gua salah satu yang nggak Yang suka. zaman now-nya ya? Salah satu yang nggak suka dibilang Betawi kalau banyak duit malas. Saat Betawi nggak suka kerja enggak Tuh. kayak gitu. Nggak kayak Setuju gitu. banget. Nah, Gue walaupun bukan orang Betawi, tapi gue setuju sama ini. Itu sebenarnya motivasi bukan motivasi sindiran orang-orang sirik kalau kayak gitu. Gue jujur gue bukan orang Betawi, tapi gue support yang kayak begini gitu. Dan gue juga bangga karena gue bangga apa? Teman-teman gue semua itu melestarikan budaya Betawi. Betawi itu tradisi yang oke banget. Gue bilang keren. Tapi kalau misal ada sih beberapa yang selentingan, gue juga bilang orang Betawi itu malas enggak. Nggak Bohong semuanya. itu semua. Nggak semuanya Jo. Itu mah tergantung orang, jangankan orang Betawi, orang mana aja mau Jawa, Sunda, Aceh, kalau mau ngetabi ada males ya males. Males. Jadi jangan bawa-bawa ras, oke? Iya. Nah udah jelas kan kalau untuk permasalahan ini. Oke Dot, lanjut lagi Dot. Jadi udah gua akhirnya pas kemarin sempat tutup nih barber Jo. Oke. Sebulan. Gua emang kayak masih cukur on delivery gua kan dengan ya udah gua kan dulu juga punya customer di sana kan, barber sana. Jadi awalnya gue kayak dikasih tahu, "Dor, lu beli alat cukur dong. Nanti kalau gue libur bisa manggil lu ke rumah atau nanti kan lu udah mau cabutin dari barber ini, bisa lah nyukur gue di luar." Lama gue pikirin tuh Jo, gue pikirin sampai gue udah mau setahun kerja di sana. Udah, gue punya tabungan, ya cukup lah buat beli semua alatnya. Nah, yaudah, gue berpikiran gue beli nih alatnya, gue beli akhirnya gue mikir gini Jo, kan nggak semuanya setiap hari gue harus nyukurin keluar dong. Gue harus ada yang setiap hari gue stay nih, biar orang-orang juga gue ketemu orang-orang baru lagi, pengalaman baru lagi, cerita baru lagi Jo. Gue orang lebih suka kayak gitu sih Jo, berteman sih, maksudnya kayak yaudah akhirnya pas temen yang bos gue ini nawarin, Oke. Dor bantuin gue lah, tempat gue nggak ada capture nih gini kayak gitu lah intinya. Nanti sistemnya kayak gimana kita obrolin. Gue suka nih Jo sama misinya dia, sama ya udah gitu, maksudnya
maksudnya kayak ya gue nyaman ngejalaninnya, gue nyaman, gue suka sama Tapi konsepnya. owner lu itu masih muda juga tuh. Masih muda ya udah gitu, maksudnya kayak teman gue sama dia juga. Ada ini gak sih? Foto-fotonya atau gimana? Foto-foto apa tuh? Foto owner lu jadi biar tahu siapa ownernya sih. Kayak gue kemarin ngeliat gitu sebenarnya. Ini di Wah. di kayak ada. Ini bro. Sorry ya. Oke. Wow, nih bro, foto ownernya bro. Lagi action sama Bapak Sandiaga Uno ya, Dar? Sandiaga Uno. Nah ini. Tuh, ownernya nih. Bang siapa Dar namanya, Dar? Bang Aap. Bang Aap. Nah ini sama Bapak Haji Sandiaga Uno, Salahuddin Uno. Oke ya, ini ownernya nih. Nanti kapan-kapan next kita wawancara sama ownernya, oke? Kita tutup lagi ya. Oke, Dar. Ya. Oke, Dar. Terus Dar, gimana Dar? Ya udah, akhirnya gue ngambil keputusan. Oke bang, gue mau di sini tapi dengan kualitas yang sedikit gue naikin gitu, masih kayak, ayo kita sedikit lagi kita lebihin kualitasnya biar orang-orang juga bisa ngerasa nyaman sama dapat kualitas yang lebih lah dari yang dia belum dapat sebelumnya gitu, maksudnya kayak kan biasa orang juga image-nya nyukur aja gitu, nyukur aja, pijit, hair tonic kan udah banyak gue yang ngelakuin kayak gitu kan. Nah di sini gue tambahin sedikit kualitas yang ada lebihnya gitu. Oke. Apa tuh? Kayak tolong kanan lah. Oh, yang di kayak video itu ya. Pertama tuh kan ada yang lu bisa pakai kain itu ya, putih ya. Ada itu, ada keramas juga buat rambut. Oh, keribat ya. Kerimbatnya ada juga, maksudnya kayak ya dengan harga segitu lu dapet kayak gitu menurut gua sih ya udah wajar lah. Iya. Maksudnya udah, jadi lu juga setelah cukur lu mau langsung pacaran kayak lu mau langsung tidur kayak kalau gak usah mandi lagi itu enak juga. Fresh ya? Fresh. Nah, gue kemarin juga sempat walaupun gue belum mau wawancarain ya barber-barber yang ada di Bekasi gitu kan. Gue sempat kemarin jalan-jalan gitu kan, gue masuk-masuk gang kayak gini lah barber-barber yang dalam gang. Gue bilang ya emang gue nggak tahu ya kalau fasilitas dia itu kayak gimana, cuman emang sih pasarannya emang 25, 30 sampai 35 ribu. Cuman gue nggak tahu ya, cuman kalau fasilitas lo ini gue bilang sih udah cukup mewah gitu kan. AC dan juga ada musik, udah gitu juga di sini nyediain kopi juga ya. Ada kopi. Iya, nyediain kopi. Tapi di sini bukan kafe ya, tapi nyediain kopi untuk nunggu. Tuh. Kalau gue bilang ya dari konsep sih ya udah lumayan gitu kan. Gue bilang sih lumayannya buat kata gue lumayan bagus gitu. Oke banget lah dengan budget segitu 25.000 bikin lo ganteng, ya kan? Kapan lagi ya? Nah itu dia, apalagi lu nyukurnya itu sebelum nyukur lu sholat dulu, itu muka lu kena wudhu, tambah cukur, gila, Tambah ganteng. tambah ganteng, Tambah ganteng. ya enggak? Benar, itu benar. Iya, kalau mau jadi pangrok yang syariah, Iya. ya enggak? Bener gak sih? Benar. Iyalah, kalau jadi pangrok buat sekarang buat apa sih ya kan, zaman kriminalisasi, zaman ini buat apaan gitu. Udah balik lagi ke jiwa kita aja gitu. Si Dori ini bandnya ini gila loh, dibilang hardcore iya, dibilang punk iya. Gua nggak tahu nih dia nih sampai berisik banget kalau dengar lagunya dia, sampai gua pernah ngomong band apa sih Dor? Dari soal kan gua dari dulu gua main musiknya musik Jamaican sound, ya reggae, ska gitu kan untuk steady. Kalau dia beda gitu, gue dengar lagunya aja tuh yang gue tangkep itu cuma instrumennya doang, vokalnya nggak tahu gue kemana. Terus suara wah gitu. Tapi itu loh dia loh. Dari situ dia putar balikan kehidupan dia sampai dia seorang apa tadi namanya? Barber. Apa juga Capster. Capster. Oh gila, itu bahasa Inggris apa bahasa sih? Bahasa Inggris ya? Iya. Lu ngerti juga kan? Dikit. Oh, Googling. Oh, googling. Googling Google. Oke, sekarang udah dapat poinnya ya dengan pencidukan gua nih sama Mr. Dory ini. Satu, motivasinya yang penting jangan apa Dor? Jangan Jangan ya, maksudnya kayak ya udah gitu, lu yakin dulu deh. Yakin. Jangan patah semangat dulu. Jangan patah semangat. Nah, kalau emang lu belum dikasih rezeki lu buat bekerja dengan bidang itu, ya mungkin lu
lagi gitu. Maksudnya kayak apa yang lu suka tuh sebenarnya bisa jadi kerjaan. Jadikan pekerjaan sebagai hobimu dan hobimu sebagai pekerjaanmu. Nah. Oke. Terus apa lagi Dor? Motivasinya nih? Oke, konsisten sih Jo. Konsisten. Ikutin semua prosesnya. Oke. Nah, Terus sama alam ya? rendah hati. Rendah hati itu. Nah, Karena apapun yang manusia menganggap itu mudah, itulah kesombongan yang hakiki. Manusia nggak berhak. Yang cuma nganggap mudah itu cuma Tuhan. Manusia itu harus berikhtiar, berusaha. Jadi nggak boleh nganggap mudah. Karena itu kesombongan yang hakiki. Jangan jauhi. Apalagi Don? apa ya? Ya udah motivasi buat diri lo buat berkembang lagi dan gimana caranya. Kalau gue sih tujuan yang paling awal banget gitu. Oke. Gue membahagiain orang-orang yang terdekat gitu. Dan bikin nyokap bokap gue tuh perut tangan gitu. Maksudnya kayak Betul. gue udah milih jalur gue tapi nyokap bokap gue suka nih sama jalur gue, gimana caranya. Maksudnya kayak alhamdulillah dari dulu apa yang gue lakuin orang tua gue selalu support aja juga. Kayak maksudnya kayak ya udah itu lu maunya kayak gitu silakan terserah. Tinggal gue sampai sekarang nih tujuan gue ya udah gue pengen bikin Merit. bahagia sama Merit ya. Terus ini lo gimana Dor? Bokin lo gitu kan kesannya bahwa oh ternyata cowok lo nih tukang cukur gitu atau gimana? Ya ada rasa minder atau gimana sih? Kalau awal per kontak banyak juga. Oh, Bukan gue awal juga. Wah tuh dengerin tuh. Gue awalnya gue masih training itu gue belum dapat makan, belum dapat gaji selama 2 bulan. Gila tuh. Selama 2 bulan gue belum dapat. Maksudnya lu emang kagak digaji atau emang gak dapet? Gak digaji. Gue selama training itu cuma dapat makan doang Jo. Jadi gue dapat emang gue si pelatihan itu gue dapat pelatihan gratis dan ya udah gue dapat ilmu yang buat gue juga kalau emang gue bayar pun ilmu itu mahal Jo. Iya, iya. Ya kan. Dan akhirnya ya deh gue. Tapi segini Dor, yang bayar sama yang gratis itu ilmunya sama apa beda? Buat gue sama sih Jo. Kalau lu ngambil kategori yang gratis ya, Nah, makanya lu agak sedikit dirumusain ya. ya. Terus. Ya gini, gue Ya iyalah gratis gitu ya. gue belajar gratis tapi gue kerja sama dia Jo. Oke. Nah, Oh, maksudnya? gue kerja sama dia di tempat cukur itu. Oh, jadi lo itu pelatihan sekaligus sama kerja. Iya, Oh. jadi gue pelatihan sekalian gue kerja dan gue belum dapat gaji kalau gue belum menyukur customer. Jadi gue selama Lu beres-beres dulu. Gue beres-beres nyapu dulu. Nyapuin rambut orang ya. Nyapu awalnya nyapu, beres-beres, bersihin kaca. Semuanya deh yang ada di barber. Yang menurut gue ya kebersihan juga utama juga. Sebagian kan. dari iman. Sebagian dari iman juga. Iya. Ya gue awalnya ngerasain itu selama 2 bulan sampai booking gue pun kayak mikir, oke, gue emang titel gue cuma SMA. Dia kayak mikir, lu tuh lulusan SMA Dor, masih bisa nyari yang lain. Gue selalu bilang, gue yakin yuk ini jalan hidup gue. Oh iya, nama itu yuk nama booking lo. Iya. Namanya siapa? Sebut tuh jadinya tuh. Hah? Ya udahlah, temanya gitu. Titik. Oke. Itu dari- Ntar ada di deskripsi. dari gue pro kontra, gue ribut sama Oke. dia dari masalah keuangan segala macam. Ya bohong aja zaman sekarang apa sih yang dicari ya Iya. kan? Kalau lu nggak dari segi finansial juga Iya. ya kan, gue kan butuh pulsa, butuh bensin segala macamnya itu. Gue cuman yakinin dia kayak pulsa tuh. Berarti kayak mama minta pulsa dong. Bukan ya? Enggak gitu, gue nggak suka SMS-in orang. Kira mama minta pulsa gitu kan, mau penipuan jadul tuh. Sekarang nggak ada. Ya? Nggak ada. Emang Banyak, gue banyak, gue Masih ada? masih banyak SMS kayak gitu Jo. Kalau gue ketemu kayak gitu, mama sini aja dong gitu. Gue suka gue balesin. Nanti jangankan pulsa, token listriknya saya kirimin, yang penting mamanya kesini. Gue suka gue balesin juga sih kadang-kadang, tapi kesel juga sih. Ya, Oke. akhirnya Terus. gue ngeyakinin dia, gue dibilang udah ribut segala macam, ribut juga. Udah berapa alami gue ya? Pernah gue kayak udah Sampai lo maaf sampai lo putus pernah? pernah kayak salah paham soal materi gue biasanya. Ya siapa sih orang yang punya pacar nggak pengen dibahagiain Iya. ya kan? Oke lah, lo dari nggak bisa beliin dia apa-apa, yang minimal lo bisa ngajak dia makan, ya kan? Atau bisa ngajak dia senang. Ya udah, maksud gue kayak 2 bulan gue ngelakuin itu. Tuh inget ya. Ini gue emang dulu satu geng ini sama gue banding sih emang perempuan gue tuh orang-orang gue susah. Sampai ngajak makan aja, lo tau sendiri, dengar sendiri kan? Jadi baru cerita dia sama, gue juga sama. Ngerasain dia, gue semua tuh sama.
sama sekeliling kita tuh benar-benar sampai ya mungkin kalau di luar sana mungkin orang ya anak-anak yang pada enak gitu ya ajak makan ceweknya tinggal tinggal gitu, terus mau pakai kendaraan tinggal pakai gitu dari ya mungkin kita harus belajar dari playnya dulu lah, jangan kalau untuk yang di bawah kita nggak boleh ngeliat ke atas dulu, cukup dari tengah ke bawah dulu gitu. Kalau emang kalian udah merasa posisi kalian udah nyaman, itu juga nggak boleh melihat ke atas dulu. Tetep orang nggak bakal sanggup bro kalau melihat ke atas. Yang di atas itu cuma Tuhan. Gitu. Sebesar-besarnya manusia ya tetap manusia. Gitu. Lu mau lu kaya, mau lu apa, ya tetap manusia, bukan Tuhan. Gitu. Jadi kalau manusia ada yang di bawah, ya harus dilihat ke bawah. Manusia semua, nggak ada manusia yang ada di langit. Cuma ada, cuman kan ya nasabnya berbeda dong ya. Mungkin kayak ya baginda Rasul, para malaikat ya mungkin itu udah manusia yang berpilihan gitu. Apalagi kita manusia yang johir, benar gak tuh? Ya kan? Di kita manusia yang johir yang nggak luput dari rasa hilaf, salah segala macam gitu kan. Ya udah dari langsung bawa aja. Nggak usah ngeliatin ke atas, nggak usah kita ngeliatin apapun. Itu dari situ juga kita bisa mencerminkan karakter kita masing-masing aja gitu. Jadi siapa diri kita, siapa Tuhan kita, udah gitu aja. Ayo dah, terus lanjut dah. Akhirnya yaudah gue ngelewatin fase itu tuh juga. Akhirnya gue ngelewatin, gue kayak berkeyakinan kayak mikir gue harus bisa cepet dan gue harus bisa punya hasil nih, karena ya gue nggak mungkin nih kalau gue terus-terusan gue belajar dengan lama nih gue nggak punya hasil ya, ya gue capek gitu. Maksudnya kayak oke, gue belajar, teman-teman gue juga awalnya gue nyari model, teman-teman gue tuh teman-teman gue cukurin datang ke tempat barber gue gratis. Maksudnya lu cari modal apa cari nama dulu nih? Gue cari model. Oh, cari model bukan modal nih. Oke. Jadi gue cukurin mereka. Akhirnya ya karena kan emang gue harus punya model sendiri, nggak mungkin customer langsung gue cukurin dong. Kan? Akhirnya gue cukurin teman-teman gue, ya alhamdulillah gitu. Maksudnya kayak lama-lama gue bisa nemu salah enaknya kayak gimana nyukur nyaman gitu. Ya. Nyamannya. Alhamdulillah sekarang kalau dari segi hasil cukup lah Jo. Cukup ya? Cukup, nggak jauh dari orang-orang bekerja deh. Ya, enggak maksudnya ini cukup dari dalam artian lu sendiri kan? Gua sendiri. Nah nanti ini yang jadi pertanyaan gua, kalau misalnya lu married, apa lu mau banting setir pindah haluan atau lu mau nekunin di sini? Kalau misalnya lu mau nekunin di sini, satu pertanyaan gua, ini cukup kan nanti buat istri lu? Dan kalau misalkan istri lu misi punya anak, cukup gak buat anak istri lu di hasil ini? Kalau misalkan emang menurut lu cukup, kan lu kan yang ngerasain nih pendapatannya, ya kan? Itu berarti bisa jadi peluang usaha yang bagus dong buat kita semua ya kan? Kalau misalkan, kalau menurut gua modal sih nggak terlalu besar banget sih Dore. Kalau yang kelihatan besar bangunan ya tempat ya. Konsepnya sih. Nah ini dia balik lagi Dor, ini cukup gak buat istri lu dan anak lu nanti gitu? Kalau dia sendiri kan masih sendiri nih, dia bilang kan cukup. Pertanyaan ya, cukup kan nanti buat anak istri lu ke depannya? Oke. Menurut gua sangat cukup ya. Sangat cukup. Menurut gua gini loh, usaha barber itu nggak ada matinya. Orang rambut tumbuh terus ya. Iya. Nah, orang dari lu nyukur punya teman lagi, referensi, lu punya koneksi. Ya itu maksud gua, kayak lu sabar, nikmatin prosesnya, hasil bakal ngikutin. Dulu dari gua nyukur sehari cuman 3 kepala, gua nggak punya teman-teman buat dicukur di luar. Alhamdulillah sekarang makin hari gua udah punya koneksi baru Jo. Dan menurut gua hasilnya udah ya ada peningkatan terus deh. Kalau emang buat cukup atau enggaknya, ya menurut gua cukup banget sih. Lu dengan usaha kayak gini, lu ngejalaninnya senang, apa yang lu jalanin itu yang lu suka. Jadi lu ya cukup sih menurut gua, kayak lu bisa ngidupin keluarga lu dan lu juga dapat kesenangan di situ. Dan lu ngejalaninnya juga fun gitu, enak. Nah, Dor, berarti jawabannya udah ya, cukup ya? Cukup. Sangat cukup ya? Cukup. Buat Ngidupin
keluarga. Melindungi keluarga. Nah tuh, lu jangan takut, ya kan? Ini motivasi loh. Walau sekecil apapun usaha, kalau misalkan gua belum pernah ngejalanin cukur. Gua ngomong kayak gitu tadi. Lu jangan percaya ke gua gitu kan, karena gua berarti ngebual gitu kan. Soalnya gua nggak pernah ngelakuin, tapi omongan dia kan sekarang lagi ngejalanin nih. Nah, sekarang lu dengar sendiri kan, itu lebih dari cukup, ya kan? Berarti ini bisa jadi salah satu peluang usaha ya? Peluang usaha. Bisa. Nah itu buat motivasi ya. Ini salah satu buat peluang usaha kalau misalkan kawan semua mau buka usaha kecil-kecilan. Gue bilang sih ini memang usaha kecil-kecilan ya. Bisa usaha kecil-kecilan ya. Awalan dari yang sederhana sampai yang bisa, mungkin kalau ada duit lebih bisa jadi apa, bisa bikin bangunan gitu, bisa cakepin, atau bisa digandeng. Kalau barber begini sih bisa digandeng sama kafe itu ya, Bisa. sama kafe. Ngomong-ngomong ada pelanggan nih. A few moments later. Tuh orang itu. Wah. Mas mau ngapain mas? Siap. Waduh. Ini mas yang kemarin cukur ya? Iya. Waduh. Ganggu aja lu, orang lagi interview juga. Parah banget. Potong ya. Oh, potong. Dalam, Bang. Ya. Bang. Bang cara bentar, Bang. Ya. Udahlah di break aja dulu dah. Ganggu aja. Dulu tadi nyukur. Langsung mau closing aja, gua udah malam juga nih, mau balik ya. Itu kan sama gue dari kemarin. Dan gua mau closing lah buat dia. Juara deh pokoknya gitu. Ya sekarang gini Edor, ini kan udah malam juga, gue juga mau balik juga ya. Iya. Nah, lo pesan-pesan lu yang untuk pemula usaha itu, coba lu kasih pesan-pesan lu. Oke. Kalau gue pemula nih sama nih. Iya, maksudnya buat kesan-kesan motivasi aja. Jadi ya simple. Tadi kan yang penjabarannya udah nih. Iya. Sekarang yang simpelnya aja. Jadi biar orang kawan kita kalau misalnya ngelakuin segala hal, kalau udah ada contohnya tergantung juga. Kalau contohnya yang nggak benar, yang buat terakhir ini soalnya dia juga nggak mau kan. Kalau contohnya positif segala macam, dari kita wawancara positif itu banyak yang gua ambil tuh ya, dari segi ternyata kalau menurut pengalaman lu yang lu alami ya kan, bisa lah bisa ya kan, itu motivasi ya, yang benar contoh motivasi buat yang ingin pemula, ingin cukur itu dari mana aja selak beluknya sampai jadi tukang cukur itu gimana cara itu, motivasi simpel ya. Gini loh, kita semuanya di kemauan nggak sama kan. Biasanya kayak motivasi lu mau jadi apa belum tentu sama mau gue jadi tukang cukur juga. Iya. Kalau gue sih udah nyaman jalanin hidup cukur, maksudnya ya kalau gue sih mikirnya gini aja, nggak usah muluk-muluk deh. Lu pengennya nggak usah muluk-muluk dulu. Yang kan balik lagi yang tadi gue bilang, jalanin yang lu suka apa adanya, nikmatin semua prosesnya, sama semangat lu ngejalanin. Kayak ya udah, lu jenuh pasti, apapun lu belajar tuh pasti ngerasain jenuh. Itu dari jenuh itu lu belajar, lu koreksi. Pekerjaan jadikan hobi jadikan pekerjaan. Oke, sip. Itu poin ya. Poinnya, nah ya udah kayak konsisten, jadilah diri sendiri, gak usah muluk-muluk. Ya udah tetap semangat sih. Motivasi ya. Sama satu lagi, jangan sombong, rendah hati aja. Di atas langit masih banyak langit. Oke, thank you ya. Untuk teman-teman semua, makasih banyak udah clear semuanya, motivasi segala macam, alamatnya, domisili, dan ya pengalamannya juga tadi pengalaman. Baru pamit
Ya, udah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you ya. Thank you, Jo.